Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Walaupun sedikit ilmu tapi membuat kita takut kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Laisal ilmu bikasratir riwayah walakinal ilma al khasyah. Ilmu itu bukan hanya banyak riwayat yang dihafal, tapi yang paling penting daripada mendapatkan ilmu, rasa takut terhadap Allah. Dan ini bagian daripada memahami tauhid. Di antara bagian yang paling penting dalam agama adalah akidah at-tauhid. Mempelajari akidah, bagaimana cara mentauhidkan, mengesahkan Allah. Banyak orang yang membaca asyhadu an la ilaha illallah, bahkan dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi banyak yang berdoa kepada selain Allah, yang minta kepada selain Allah, yang bertawakal kepada selain Allah, yang bergantung hati kepada makhluk. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Al-imamu al-adilu, pemimpin yang adil. Adil berarti melaksanakan hukum Allah. Bukan adil versi pribadi, bukan adil versi manusia, tapi adil versi Allah. Hamba-hamba yang dicintainya, karena yang berlaku adalah hukum kausalitas, sebab akibat. Kita berusaha menjadi hamba yang baik, maka Allah pun akan membalas dengan balasan yang baik. Tapi kalau kita hidup ini asal-asalan, tidak peduli dengan perintah dan larangan, maka Allah pun akan memberikan balasan yang setimpal. Sesuai dengan firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan perbuatan baik melainkan juga kebaikan. Begitu juga perbuatan buruk, tidak taat kepada Allah, tidak peduli dengan larangan dan perintah Allah, hidup semau-maunya, berarti telah melakukan perbuatan buruk dalam pandangan Allah. Maka Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik. Adapun poin yang ketiga tentang obat lemah iman, yakni thalabul ilmi asy-syar'i, mencari ilmu syar'i, yakni mencari ilmu agama, dan tidak terhapus kewajiban belajar Islam kecuali kita sudah mati. Karena mempelajari Islam, agama Islam, ilmu Islam, itu kewajiban setiap orang. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Walaupun tidak semua harus jadi ustadz, ada yang menjadi pendengar, ada yang menjadi penyampai, dengan satu tujuan, ingin memperbaiki amal perbuatan kita. Maka dikatakan, jadilah alim. Kalau tidak bisa jadi alim, jadilah muta'alim, orang yang mencari ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang muta'alim, jadilah orang yang suka berteman dengan orang-orang yang cari ilmu, atau pecinta ilmu, karena semua pasti baik. Kalau tidak demikian,
maka kita tidak peduli dengan agama. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Wa huwal ilmu adalah ilmu alladzi yang yuaddi tahsiluha, menghasilkan, mendapatkannya, bisa menyampaikan ila khasyatillahi, kepada rasa takut kepada Allah, wa ziyadatil imani, dan menambah iman, bihi, terhadap Allah azza wa jalla. Ilmu yang menyampaikan seseorang dengan cara mendapatkannya pada derajat khasyah. Khasyah, walaupun sedikit ilmu tapi membuat kita takut kepada Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmunya banyak tapi tidak membuat rasa takut kepada Allah, berarti tidak bermanfaat. Dalam asar dikatakan, laisal ilmu bikasratir riwayah walakinal ilma al khasyah. Ilmu itu bukan hanya banyak riwayat yang dihafal, tapi yang paling penting daripada mendapatkan ilmu, rasa takut terhadap Allah. Sehingga apa? Dengan ilmu kita banyak tahu perjalanan hidup para nabi, bagaimana perjuangannya, apa yang diperjuangkan. Orang-orang pada zaman dahulu ada yang menentang, ada yang mengikuti. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam. Apa yang disampaikan? Ajaran untuk menyembah kepada Allah, menyembah kepada satu Tuhan, meskipun dia tidak kelihatan, tapi dia yang maha segalanya. Dan ini bagian daripada memahami tauhid. Artinya apa? Kita mempelajari ilmu agama. Di antara bagian yang paling penting dalam agama adalah akidah at-tauhid. Mempelajari akidah, bagaimana cara mentauhidkan, mengesahkan Allah. Baru nanti setelah itu kita mempelajari syar'i yang lainnya, memperdalam Quran, berikut dengan ilmu Quran dan tafsirnya, mempelajari hadis, berikut dengan syarah-syarahnya, mempelajari fikih, kalau bisa dengan usul-usulnya, mempelajari sirah, tarikh, dan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ya, walaupun tidak sampai jadi ustadz, paling tidak jadi pendengar ilmu, akan menambah rasa takut kepada Allah, akan meningkatkan iman. Karena itu dikatakan kama qala Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya, innama itu lil hasri, pembatasan, hanya saja, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama, itu para ulama. Tentu ulama yang betul-betul takut kepada Allah, tidak takut kecuali Allah saja, tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada siapapun. Ulama yang baik. Fala istawi fil imani, maka tidak sama dalam masalah iman ini, alladzina ya'lamuna, orang-orang yang tahu, yang berilmu, walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu. Gak sama. Fa kaifa yastawi, bagaimana mungkin sama, man ya'lamu tafasil syariati, bagaimana mungkin sama orang yang sudah mengilmui detail-detail syariat, wa mawaqifa wa makna syahadataini, dan memahami makna dua kalimat syahadat, wa muqtadayatihima,
dan tuntutan-tuntutan dua kalimat syahadat. Wa ma ba'dal mauti, mengetahui apa setelah kematian. Win fitnatil qabri, berupa fitnah kubur. Wa ahwalil mahsyari, dan huru-hara di padang mahsyar. Wa mawaqifal qiyamati, dan pada hari kiamat. Wa na'imal jannati, nikmatnya surga. Wa adzaban nari, azab neraka. Wa hikmatas syariati, dan hikmah syariat. Fil ahkami al-halali, fi ahkamil halali wal haram. Hikmah syariat Islam baik dalam masalah hukum halal dan haram. Beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Detail-detail syariat, setidaknya ilmu itu membuat kita selalu ingat. Kita memahami makna syahadatain, dua kalimat syahadat yang sering kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau diajari di sekolah, artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Pada kalimat aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kira-kira mana ini bisa dipahami tidak? Bagi orang yang hanya sebatas mempelajari secara makna Indonesia paham, tapi mengerti tidak detail-detailnya. Sehingga apa? Kalau hanya sebatas memahami terjemahannya bisa, tapi banyak orang yang membaca asyhadu an la ilaha illallah, bahkan dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi banyak yang berdoa kepada selain Allah, yang minta kepada selain Allah, yang bertawakal kepada selain Allah, yang bergantung hati kepada makhluk. Banyak, Pak. Berarti tentang makna syahadatain belum betul-betul detail. Karena itu, misalkan kita kalau umpama bicara tentang masalah syahadat la ilaha illallah, apa sih artinya daripada la ilaha illallah? Kalau diajarkan di sekolah, tiada Tuhan kecuali Allah. Padahal dalam penjelasan para ulama, baik dalam kitab putih maupun kitab yang kuning, kitab kuning diantaranya kitab Sulam Taufik gitu, tentang la ilaha illallah, itu kan kalimatnya sederhana, singkat tapi luas maknanya. La itu linnafi, artinya tidak ada, meniadakan. La tidak ada, nafyun meniadakan. Ilaha, ilah, berarti tiada ilah. Illallah, kecuali. Ilah itu menetapkan. Allah, apa yang ditetapkan? Allah. Nah, sekarang dari sisi makna, la ilaha, tidak ada ilah. Nah, sekarang ilah itu apa? Boleh orang menerjemahkan ilah itu dengan Tuhan, tapi harus detail cara memahaminya. Sebab kalau hanya sebatas terjemahan saja tapi tidak sampai penjelasan detailnya, maka la ilallah kita ini ngambang, Pak. Tauhid kita ini ngambang. Karena apa? Ada orang yang percaya kepada Allah, tapi juga dia membenarkan Tuhan selain Allah. Saya pernah ditanya, ada orang Islam tapi dia mengatakan Isa itu anaknya Allah, berarti Isa juga Tuhan bagi agama lain. Padahal dia mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Kenapa? Karena dia tidak memahami betul tentang makna la ilaha illallah. Nah, sekarang ilahun itu apa? Ilah itu artinya, para ulama memang beda-beda pendapat. Ada yang mengartikan ilah dengan khalik,
Ilahun artinya khaliqun, pencipta. Berarti ada yang mengartikan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Benar tidak ini? Benar. Pengertiannya ini benar. Cuman tidak sempurna. Cuman tidak mencakup luas. Kata para ulama ini benar, cuman tidak luas makna la khaliqa illallah. Ada yang mengartikan la ilaha dengan la hakimah. Tidak ada hakim, pemutus perkara, penetap hukum illallah kecuali Allah. Benar tidak? Benar, cuman tidak sempurna, tidak mencakup luas. Ada yang mengartikan la ilaha dengan la raziqah illallah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Benar, cuman tidak luas. Maka kata para ulama, setelah pengkajian yang panjang, pada akhirnya makna ilahun yang benar adalah al-ma'budu bihaqqin. Ilahun artinya yang disembah, yang diibadahi dengan benar. Al-ma'bud yang diibadahi bihaqqin dengan benar. Maka la ilaha illallah, la ilaha artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ini kan diantara bentuk detail-detailnya, Pak. Kalau sudah kita pahami ini, tidak mungkin orang Islam membenarkan Isa itu disembah. Itu kan agama lain. Kita nggak boleh membenarkan itu. Konsekuensinya, kalau sudah kita memahami tidak ada yang diibadahi selain Allah, berarti yang kita ibadahi tentulah Dia yang menciptakan. Yang kita ibadahi tentulah Dia yang memberi rizki. Yang kita ibadahi tentulah Dia yang mengatur, yang menghukumi, yang penuh dengan segalanya, segala maha. Berarti al-ma'bud bihaqqin adalah pengertian yang begitu luas tentang ilah. Detail kan? Nah, dari sini nanti tinggal kita pemaparan yang lebih jauh dan menanamkan dalam kehidupan yang kita sembah hanyalah Allah. Karena Allah yang kita sembah memiliki sifat yang sempurna. Namanya Asy-Syafi. Artinya yang maha menyembuhkan. Karena Dia yang maha menyembuhkan, maka kita hanya berharap kesembuhan kepada Allah. Boleh kita berobat, tapi kesembuhannya tetap berharap kepada Allah. Boleh berobat, tapi kalau kita lupa dengan Asy-Syafi, banyak orang berobat sehingga memastikan yang menyembuhkan adalah obat. Yang bisa mengobati adalah dokter. Padahal itu kan cuma sarana, dikasih sembuh atau tidak itu urusan Allah, kitanya ikhtiarnya saja. Tetap hati ini kembalinya bergantung kepada Allah kesembuhan itu. Asy-Syafi, kalau sakit kata Nabi, dawau mardakum, obatilah orang sakit kalian, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Karena banyak orang yang sudah mengeluarkan biaya tapi kenyataannya tidak sembuh juga, karena yang menyembuhkan bukan obat tapi Allah. Bahkan ada obat yang bukan dengan materi. Apa Nabi bersabda? Dawau mardakum bis shadaqah, obati orang sakit kalian dengan bersedekah. Masuk akal tidak? Tidak nyambung, Pak. Tapi karena kita yakin Allah yang menyembuhkan, banyak orang sakit sembuh karena bersedekah. Saya punya beberapa pengalaman.
termasuk teman saya sendiri, anaknya sakit dan dibawa ke rumah ke Surabaya, divonis oleh dokter penyakit langka di Indonesia, ada semacam virus di parunya, masih usia waktu itu sekitar 5 tahun lah seingat saya tuh. Dokternya angkat tangan di Surabaya, harus dibawa dirujuk ke Singapura. Akhirnya apa? Katanya charter pesawat itu, baru charter pesawatnya 700 juta, belum masuk ke Singapura, belum masuk ke rumah sakitnya. Saya akhirnya kasih usul, gimana kalau umpama mencoba pengobatan langit, pengobatan langsung dari Allah lewat bersedekah, mungkin bisa dikasihkan kepada anak-anak yatim, orang-orang yang sudah tua, minta doanya mereka. Hanya dicoba, saya carikan anak yatim, kita minta doanya. Ternyata sekitar seminggu lah ada informasi obatnya bereaksi, akhirnya tidak jadi berangkat ke Singapura. Sampai sekarang sehat, anaknya besar. Bersedekah lah, tidak masuk di akal, bisa menyembuhkan. Makanya dalam hal sakit ada 2 sikap. Satu, orang yang sakit boleh berobat dengan catatan tadi, tetap kesembuhan itu urusan Allah. Yang kedua, orang sakit tawakal, tidak mau berobat, pokoknya Allah, apa kata Allah, ini lebih utama. Ini berarti orang yang sudah betul-betul iman dan tauhidnya sudah tinggi, dia sakit memang tapi nggak mau berobat, tawakal kepada Allah. Makanya yang sering kita dengar hadisnya dari para penceramah, Nabi bersabda, inna sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Sesungguhnya ada 70.000 dari umatku yang masuk surga, mereka akan masuk surga tanpa proses hisab dan azab, langsung masuk surga. Terbatas hanya 70.000. Siapa mereka? Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Hum laistarqun, mereka tidak minta ruqyah. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatoyur, tidak merasa sial dengan suatu kejadian, tidak dikaitkan dengan kejadian apapun. Wala yaktawun, dan tidak mengadakan pengobatan dengan kai, besi yang dipanasi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya bertawakal kepada Allah. Kalau sakit mereka tidak mau minta ruqyah, padahal meruqyah itu boleh lah. Ruqyah syar'iyah itu boleh. Cuman yang banyak dibahas oleh para ustadz melarang ruqyah syar'i. Yang tidak dibahas wa ala rabbihim yatawakkalunnya jarang. Kalau memang tidak mau minta ruqyahnya, berarti juga kalau sakit jangan dibawa ke dokternya. Kenapa? Ini yang paling terakhir, yang paling penting ini. Wa ala rabbihim yatawakkalunnya, bertawakal kepada Allah. Seperti siapa? Nabi Ayub, nggak minta sembuh, apa kata Allah sudah. Maka ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum, doakan aku kepada Allah dijadikan bagian daripada mereka 70.000. Kata Nabi, anta minhum, iya kamu masuk mereka, daripada mereka kamu anggotanya. Namanya siapa? Ukasyah, sahabat Ukasyah. Lalu berdiri sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya juga dong doakan. Apa kata Nabi? Sabakoka
bi Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Bukan karena Ukasyah lebih dulu minta doa, bukan. Tapi kita lihat bagaimana Ukasyah dan bagaimana sahabat yang kedua namanya Imran bin Mihsan. Nah, sahabat Mihsan bin Imran. Ternyata Ukasyah ini ketika dalam hidupnya beliau sakit tidak pernah mau berobat. Tidak pernah. Pokoknya tawakal apa kata Allah. Sementara sahabat yang satunya pernah sakit bawazir, dalam hadisnya namanya bawazir. Bawasir ya. Wasir atau ambeien. Datang ke Rasul, ya Rasulullah, tolong doakan sembuh. Didoakan oleh Rasul, sembuh. Tapi Nabi menceritakan sebenarnya setiap hari malaikat datang menjenguk kamu. Tapi karena kamu minta doa kesembuhan, ya sudah saya doakan sembuh. Menyesallah sahabat ini, minta lagi ya Rasulullah, tolong doakan supaya kembali ke penyakitku. Lah tak bisa Pak. Ya. Jadi yang paling penting ketawakalan hanya kepada Allah itu. Kalau memang sakit tidak mau berobat, sudah pasrah kata Allah. Sakit gigi, tore, saya kelar sakit gigi. Sakit yang sangat, kalau tidak kelar Pak. Akhirnya apa? Beli obat. Tiba-tiba mau berharap masuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tidak dilarang, boleh berobat sakit gigi, boleh. Cuman lebih utama tidak berobat. Nah ini kan kita membicarakan detail-detail tentang makna la ilaha illallah itu. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Tentu beda dengan orang yang sudah mempelajari tentang bagaimana cara mentauhidkan Allah, bertawakal hanya kepada Allah, tidak kepada lain Allah. Kalau kita kan kalau umpama tidak diajari, tidak mempelajari tentang tauhid, kadang kita tawakal kepada lain Allah, ya kepada pekerjaan, bisa kepada orang, atasan, teman. Yang mempelajari tauhid saja kadang masih ada kok, apalagi yang belum pernah mempelajari. Nah, termasuk bagian daripada tauhid yang jarang dibahas, ini ada hadis Rasul. Rasul bertemu dengan sahabat. Bagaimana kabarmu? Kata sahabat tadi, Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Bagaimana? Ya, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad dan kehendakmu ya Rasulullah. Langsung Nabi melarang, jangan kamu katakan begitu. Kalimat ini menyamakan Allah dengan Rasulullah. Kalimatnya dan di situ. Tapi kamu katakan Masya Allah summa sya'a Muhammadun, sesuai dengan kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. Hanya perbedaannya pada kalimat dan kemudian Pak. Itu saja Nabi sampai. Kenapa? Karena kalimat dan itu menyamakan Allah dan Muhammad, ya. Sedangkan summa kemudian itu membedakan Allah itu yang punya kehendak, tapi Rasul kita juga punya kehendak. Dalam hal ucapan kita nggak boleh menyamakan, apalagi dalam keyakinan. Lah kalau kita tidak mempelajari ini Pak, kadang kita menganggap kita yang bisa, Allah kita lupakan. Sehingga apa? Muncul kata-kata muntai tolong gula, tak kira bisa gini kah, ya kan? Kalau bukan saya bantu tidak bisa kamu. Padahal yang membuat bisa bukan dia tapi Allah. Ini kan bagian daripada tauhid, mengesahkan Allah. Dari ucapan saja harus kita detail. Tentu beda dengan orang yang mempelajari, yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui.
ketahui. Wa muqtadayatihima, dan memahami konsekuensi tauhid, konsekuensi syahadat, dua kalimat syahadat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Kalau kita bersyahadat Allah itu adalah ilah yang harus kita sembah, berarti kita tidak boleh membenarkan sesembahan selain Allah. Jadi nggak boleh kita membenarkan agama lain menyembah itu mereka. Tetap kita katakan salah. Karena apa? Ini konsekuensi iman. Kita juga percaya Allah menurunkan Quran. Kalau kita beriman kepada Rasul, kita harus percaya Rasul Nabi yang terakhir. Tidak boleh membenarkan ada Nabi setelah Rasulullah. Kita harus percaya bahwa Rasul membawa sunnah yang harus kita amalkan, kita sampaikan semampu kita. Makanya cinta Allah, cinta Rasul itu dibuktikan, bukan dinyanyikan, Pak. Ya, kalau dinyanyikan, ya banyak, Pak, anak kecil bisa cinta Rasul. Ya, ini konsekuensinya mengamalkan semampu kita. Waba ba'dal mauti, dan ilmu tentang setelah kematian. Sudah pernah kita sampaikan setelah kematian, min azab min fitnatil qabri, berupa azab, berupa fitnah kubur. Ini sering kita bahas ya. Fitnah kubur itu kata beberapa ulama tabi'in selama 7 hari 7 malam. Pertanyaan malaikat mungkar nakir selama 7 hari 7 malam. Yang sering dibahas, yang ditanya, merebuka, waman nabiyuka, wama dinuka, wama imamuka, waman ikhwanuka. Ini yang sering ya. Padahal dalam hadis Rasul mengatakan juga ditanya tentang sholatnya, tentang amal-amal yang lainnya. Maka waktunya itu tidak sejam 2 jam, tapi sampai 7 hari lamanya. Panjang, Pak. Kalau bisa menjawab dengan benar, baru nanti akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, maka akan mendapatkan azab kubur. Kalau kita memahami ini, akan memunculkan rasa takut dalam diri kita. Kalau sudah takut kepada Allah, tentu kita akan punya reaksi untuk memperbaiki amal, perbuatan, ingin dekat dengan Allah. Kalau sudah khosyahnya muncul, nanti juga ada rasa rindu. Rindu, apa rindu? Berjumpa dengan Allah. Tapi khosyah ini susah loh, Pak. Khosyah itu susah. Toh demikian, beruntung kita masih punya pengharapan, berharap ridha Allah, berharap pahala dari Allah, berharap rahmat dan ampunan dari Allah. Paling tidak kita punya harapan lah kepada Allah. Roja namanya. Karena ada 3 itu pilarnya. Ada roja, ada mahabbah, ada khosyah atau khauf. Kata Imam Syafi'i, pilar ibadah kita 3. Mahabbah, cinta kepada Allah, karena semuanya kan Allah yang ngasih. Semuanya Allah yang ngasih. Kadang kita dikasih sama makhluk, sama teman, kita sudah muncul rasa cinta karena sering-sering dibantu, ya kan? Bagaimana dengan Allah yang semua Allah ngasih? Istri Allah yang ngasih, anak Allah yang ngasih, rizki Allah yang ngasih, rumah Allah yang ngasih. Maka harus muncul rasa cinta.
Saya beribadah kepada Allah karena cinta, pilarnya. Selain daripada cinta, roja, mengharap. Apa yang kita harapkan tadi itu? Ridha Allah, rahmat Allah, ampunan Allah. Selain daripada roja, yang ketiga khauf atau khasyah, takut kepada Allah. Yang kita takuti apanya? Bukan Allahnya, tapi azab dan siksa nerakanya, murka Allah yang kita takuti. Kalau ini tumbuh betul dalam diri kita, tiga-tiganya, jadi orang betul-betul hebat. Susah tapi kan, toh demikian, walaupun tidak 100% khusyahnya, kan masih ada beberapa persennya, 50% lah, sehingga kita tetap berusaha baik dengan Allah. Sholatnya kita jaga, sunnah-sunnahnya juga kita pertahankan, walaupun juga ada maksiatnya kan. Apa kata orang? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Berarti kita ini kelasnya kelas pertengahan Pak ya, masih mending itu, masih mending. Kenapa? Ada harapan. Kalau kelas yang paling tinggi tadi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ini sudah betul-betul tawakal, puncak daripada khusyah kepada Allah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, wa ahwalil mahsyari, dan juga tahu tentang huru-hara pada hari kiamat ketika di padang mahsyar. Pernah kita bahas ini, hadisnya panjang sekali tentang proses hari kiamat sampai huru-hara, sampai di padang mahsyar, sampai surga, panjang hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dalam satu hadis yang sering kita dengar, kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok orang yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mana? Di padang mahsyar. Matahari di atas kepala manusia, ada yang mengatakan jaraknya 1 mil. 1 mil itu lebih 1 kilo ya. 1 kilometer berapa ya? Pokoknya tidak sampai 2 kilometer di atas kepala kita. Sekarang berjuta-juta kilometer sudah demikian panas. Nanti didekatkan di atas kepala manusia ketika di padang mahsyar. Yang dinaungi cuma 7 kelompok. Yang pertama, al-imamu al-adilu, pemimpin yang adil. Adil berarti melaksanakan hukum Allah. Bukan adil versi pribadi, bukan adil versi manusia, tapi adil versi Allah. Karena Nabi mengatakan adlu yaumin, adlu sa'atin, adil 1 jam atau sebentar saja, itu lebih baik daripada apa ya, kalau tidak salah ibadah 40 tahun nggak salah itu. Kenapa? Keadilan susah, apalagi zaman sekarang. Yang namanya hakim itu pelesetannya hakim, ha hubungi, a aku, k kalau, i ingin menang, begitu Pak. Sekarang kan susah. Siapa yang beruang dia menang, tidak beruang alamat kalah. Susah sekali Pak. Imam yang adil. Yang kedua, selain imam yang adil yang akan dapat naungan pada hari kiamat di padang mahsyar, seseorang nasya fi ibadatillah, wa syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kenapa disebut syabun, pemuda?
Kalau rojul itu orang yang sudah dewasa, sekitaran 30 sampai 40 tahun usianya. Kalau di bawah itu namanya syabun, pemuda, 30 ke bawah, lekoran tahun, belasan tahun, itu pemuda. Kenapa disebut dari pemuda? Karena masa-masa muda ini rentan godaan, tantangan. Kalau sudah rojul 40 ke atas kan sudah merasa Pak ya, sudah tua saya ini. Apalagi yang sudah mendekati syekhoh sepuh 50 ke 60 itu wajar kalau sudah kembali berdekat-dekat dengan masjid. Karena apa? Aroma tanah sudah terasa kadang Pak, aroma kuburan. Tapi ini Nabi mengatakan seorang pemuda sudah isya. Cukup ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Tinggal satu kali. Tidak ada. Berarti bulan Sya'ban ini sudah terakhir dan insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita, menjadikan kita hamba-hamba yang baik dan soleh. Demikian yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.